Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Reza Fadilah dari kelompok 5 Linguistik dengan NIM 2101040055. Di dalam video kali ini, kami dengan 3 anggota akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dari hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua ada Rizky Anis Sabila dengan NIM 2101040039 dan Dimar Tanuji dengan NIM 2101040062. Oke, lanjut pada slide berikutnya, yaitu memuat tentang bahasa dan faktor luar bahasa. Disebutkan bahwa objek kajian linguistik mikro adalah struktur internal bahasa atau sosok bahasa itu sendiri. Sedangkan kajian makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa atau yang biasa disebut dengan faktor eksternal. Lanjut kepada slide berikutnya yang memuat tentang masyarakat bahasa. Apa sih masyarakat bahasa? Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa dengan sama. Dengan demikian, sekelompok orang yang bersama-sama menggunakan bahasa Sunda itu sebagai contohnya ya. Maka bisa dikatakan mereka adalah masyarakat bahasa Sunda. Masyarakat bahasa bisa melewati batas provinsi, batas negara, bahkan juga batas benua. Orang Indonesia pada umumnya adalah bilingual, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerah. Kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, akan tetapi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu ada variasi dan status sosial bahasa. Berdasarkan penuturannya, kita mengenal adanya dialek-dialek, baik itu dialek regional maupun dialek sosial. Berdasarkan penggunaannya, kita mengenal ragam-ragam bahasa, seperti ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam ilmiah, dan sebagainya. Dalam masyarakat tertentu, ada semacam kesepakatan untuk membedakan adanya 2 macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Yang pertama adalah variasi bahasa. Di sini variasi bahasa ada variasi bahasa tinggi, biasanya disingkat dengan variasi bahasa T, dan lain variasi bahasa rendah. Di sini biasa disingkat R. Kemudian yang ketiga atau slide selanjutnya, ada jenis variasi bahasa. Jenis variasi bahasa. Variasi bahasa T dan R biasanya mempunyai nama yang berlainan. Variasi bahasa Yunani T disebut katerefusa, dan variasi bahasa Yunani R disebut dimotiki. Variasi bahasa Arab T disebut alfusa, dan variasi bahasa Arab R disebut ad-darij. Variasi bahasa Jerman Swiss T disebut dengan Schriftdart, dan variasi bahasa Jerman Swiss R disebut Schweizerdeutsch. Dalam bahasa Indonesia, bahasa T sama dengan ragam bahasa Indonesia baku, dan variasi bahasa R sama dengan ragam bahasa non-baku. Variasi bahasa T dan R biasanya mempunyai kosakata masing-masing yang berbeda.
Ya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Reza Fadilah. Contoh bahasa Yunani. Dalam ragam T, contohnya itu ikos. Dalam ragam R, contohnya itu spiti, yang sama-sama artinya merupakan rumah. Yang selanjutnya dari ragam T, idor. Dari ragam R, nero, yang berarti air. Contoh selanjutnya ragam T, inos. Ragam R, krasi, yang berarti anggur. Contoh dari bahasa Arab. Dari ragam T ada ma, ragam R, yang sama-sama artinya Dari ragam T, anfun. Ragam R, manaksir, yang sama artinya yaitu hidung. Ragam T, al-ana. Ragam R, dilwati, yang sama artinya yaitu sekarang. Contoh dari bahasa Indonesia. Uang, itu artinya adalah duit. Tidak, artinya enggak, kagak. Istri, bini. Kesimpulannya adalah objek kajian linguistik mikro adalah struktur intem bahasa atau sosok bahasa itu sendiri. Sedangkan kajian makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Terima kasih. Selanjutnya bidang interdisipliner. Bidang interdisipliner. Yang pertama, fenotik. Cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa menurut KBBI. Yang kedua, stilistika. Ilmu tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra menurut KBBI. Yang ketiga, filsafat bahasa adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik menurut linguistik umum Abdul Jaer. Yang keempat, psikolinguistik adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan perilaku dan akal budi manusia. Ilmu interdisipliner linguistik dengan psikologi menurut KBBI. Yang kelima, sosiolinguistik adalah cabang linguistik tentang hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial menurut KBBI. Yang keenam, etnolinguistik adalah cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan menurut KBBI. Selanjutnya yang ketujuh, fisiologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis menurut KBBI. Yang kedelapan, semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda menurut KBBI. Yang kesembilan, epigrafi, yaitu kajian tentang tulisan kuno, tentang prasasti dan sebagainya menurut KBBI. Yang ke-10, piktograf adalah tanda berupa gambar dalam sistem tulisan kuno menurut KBBI. Ya, pada slide selanjutnya ada bidang terapan. Yang pertama, di dalam bidang terapan ada pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa merupakan proses perbuatan cara mengajar atau mengajarkan perihal mengajar segala sesuatu mengenai mengajar. Peringatan tentang pengalaman peristiwa yang dialami atau dilihatnya.
Nah, pendapat tersebut dari Daryanto SS. Dan kemudian yang kedua, di dalam bidang terapan ada penerjemah. Seseorang ahli bahasa di The University of New South Wales UNSW mengatakan bahwa penerjemah adalah upaya mengganti teks bahasa sumber dengan teks yang sepadan dalam bahasa sasaran, dan yang diterjemahkan adalah makna sebagaimana yang dimaksudkan pengarang. Pendapat tersebut diambil menurut Macaulay dalam bukunya di tahun 2009 halaman 26. Yang ketiga, ada leksikografi. Leksikografi yakni leksikografi dan leksikologi adalah dua hal yang sama. Leksikografi adalah cabang leksikologi, dan leksikologi sama dengan metapsikolografi. Itu menurut pandangan atau pendapat Svensson tahun 2009. Fonetik terapan, bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Di sini kita mengambil pendapat menurut Cher dalam bukunya di tahun 2012 pada halaman 103. Ya, kemudian yang kelima, dalam bidang terapan ada sosiolinguistik terapan. Sosiolinguistik terapan, studi tentang bahasa dan linguistik yang berkaitan dengan masalah-masalah praktis seperti perkamusan, terjemah, patologi, bicara, dan lain-lain. Pendapat tersebut dari Jack C. Rickards. Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Dalam bidang terapan, yang keenam ada penambahan bahasa internasional. Bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa bunyi ujaran yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Pendapat tersebut diambil dari menurut Goris Kraf. Yang ketujuh, ada pembahasan bahasa khusus. Pembahasan bahasa khusus adalah sebuah sarana komunikasi secara efektif meskipun masih tidak sempurna. Sampai-sampai ketidaksempurnaan bahasa itu dapat menjadi sebuah sarana komunikasi yang menjadikannya sumber dari kesalahpahaman. Pendapat tersebut diambil menurut Sudaryono. Kemudian yang kedelapan ada linguistik medis. Linguistik medis adalah bidang linguistik terapan yang mencakup cacat bahasa dan sebagainya. Linguistik medis disebut juga patologi bahasa. Menurut buku Ajar Patologi edisi volume 1 karya Robbins Stanley L. Cumor Finani tahun terbit 2007. Itu adalah sebuah contoh dari linguistik medis, contoh di bidang terapannya. Dan kemudian yang kesembilan ada grafologi. Grafologi suatu ilmu yang mendeskripsikan kepribadian dengan didasarkan pada hubungan antara pikiran, bawah sadar, dan tulisan tangan. Kepribadian merupakan integrasi dan psikologis, sosial, moral, dan karakter yang ditunjukkan seseorang melalui interaksi dengan orang lain. Pendapat tersebut kami ambil dari Schultes pada tahun 1977. Oke, yang ke-10 atau yang terakhir ada mekanologi. Mekanologi adalah sebuah sarana dalam memecahkan sebuah masalah yang mendasar
dari setiap peradaban manusia. Pendapat tersebut kami ambil menurut pendapat Sardar pada tahun 1987. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kami segenap kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk termin pertanyaan akan kami buka pada forum pertemuan mendatang. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.